Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Baik, nuwasil fi syarhi kitab Syarah al-Muqaddimah al-Ajurramiyah Syekh Hasan bin Ali al-Kafrawi rahimahullah al-mutawaffa sanah 200 ba'da alf min al-hijratin nabawiyah. Qala rahimahullahu ta'ala babu al-atfi. Babul atfi. Qala rahimahullah babu khabarun limubtada'in mahdhufin taqdiruhu hadza. Taqdiruhu hadza babu. Wa babu mudhaf wal atfi mudhafun ilaihi majrurun bil kasrati dhahirah. Qala wa ma'na al-atfi lughatan al-mailu. Secara bahasa ataf artinya condong. Condong kepada sesuatu. Makanya sihir pelet ya, kalau orang bilang pelet, sihir pelet dikatakan al-atfu, membuat satu orang condong kepada yang lain. Ini secara bahasa. Wa yuqalu atafa alaihi idza mala nahwahu birrifqi warrahmah. Contoh penggunaannya dalam bahasa Arab, ini kalimat yuqalu, perhatikan penerjemahannya ya. Kalau sudah disebutkan makna secara bahasa, kemudian yuqalu, maksudnya contoh penggunaannya dari sisi bahasa. Contoh penggunaan dari sisi bahasa yaitu ucapan atafa alaihi. Dia atof kepadanya. Maksudnya dikatakan seorang atof kepadanya kalau dia condong kepadanya dengan lembut dan kasih sayang. Birrifqi warrahmah. Wa fil istilah, adapun secara istilah qisman, ada dua jenis. Atfu bayanin dan tentu saja atfun nasak. Atfu nasak. Sekarang dijelaskan dulu atf bayan. Kalau kita melihat di matan, Ibnu Ajurram rahimahullah tidak menyinggung atf bayan. Ya, karena di matan beliau langsung menyebutkan huruful atf yang merupakan atfun nasak. Ya, yang merupakan atf nasak. Maka ini zahirnya sih, sebentar. Iya. Zahirnya penulis rahimahullahu ta'ala tidak menyebutkan ataf bayan, tidak menyinggung ataf bayan sama sekali di matan. Ada dua ihtimal kenapa beliau tidak menyinggungnya. Ihtimal yang pertama, karena ini kitab dasar ya, kitab muqaddimah, jadi beliau mengikhtisar, meringkas ya, dan hanya menyebutkan ataf yang paling penting dan yang paling sering ditemukan, yaitu ataf nasak. Ini kemungkinan yang pertama. Atau kemungkinan yang kedua, beliau ya, beliau tidak menganggap beliau menganggap ataf itu cuma satu, ataf nasak saja. Adapun ataf bayan tidak. Ada kemungkinan seperti itu juga. Ya, karena beliau mengikuti pendapat sebagian nuhat yang mengatakan bahwa ataf bayan itu adalah badal. Ya, adalah badalus syai' minasyai'.
Yang mana ini merupakan pendapatnya Muhammad Ibnul Hasan Ar-Radhi. Di mana Ar-Radhi berkata bahwa ini adalah zahir pendapatnya Sibawai. Perhatikan ibaratnya ulama ya, bukan pendapatnya Sibawai, tapi zahir pendapatnya. Yani difahami dari kalamnya secara zahir. Tidak ada nas dari Sibawahi bahwa itu sama, tapi Ar-Radhi memahami zahir kalamnya Sibawahi menunjukkan ataf bayan itu badal syai' min syai'. Karena itulah ada kaidah, semua yang syah menjadi badal maka dia bisa menjadi ataf bayan, kan begitu ya. Ya walaupun kaidah ini laisa ala itlaqihi, ya laisa ala itlaqihi. Ya ala kulli hal, ini mungkin dua alasan mengapa Ibnu Al-Jarrah rahimahullah tidak menyinggung ini di matan atau bayan. Imma karena beliau meringkas, wa imma karena akan beliau jelaskan nanti badal sehingga dicukupkan karena beliau memandang badal sama ataf bayan sama. Baik. Wasahih atau bayan dengan badal berbeda. Memang pada kebanyakan keadaan kaidah itu berlaku. Semua yang menjadi badal maka bisa menjadi ataf bayan. Pada kebanyakan keadaan. Jadi itu kaidahnya aglabiyah. Ya. Tapi pada keadaan tertentu enggak. Kadang sesuatu bisa menjadi ataf bayan tapi tidak bisa menjadi badal. Labas. Makanya yang benarnya ataf ada dua ya. Seperti yang dikatakan di sini oleh Tufrawi rahimahullah. Dan semua syurah Ajurramiyah menjabarkan ataf terbagi dua. Yani yang semua syurah yang didapati ya. Yang kami dapati maksudnya. Sekarang beliau menjelaskan ataf bayan dulu. Qala wa huwa tabi'u al-jamidu. Sebelum kita lanjut, persamaan ataf bayan dengan ataf nasak. Ya. Kalau kita mau memberikan definisi gabungan antara ataf bayan dengan ataf nasak, kita mungkin bisa katakan begini. Al-ataf adalah at-tabi' al-maqsudu bil hukmi biwasithah. At-tabi' al-maqsudu bil hukmi atau labas. Nah, tidak mencakup semua sih ya, labas. Atau enggak usah lah. Karena ada beberapa huruf ataf enggak seperti itu fungsinya. Labas. Tidak apa-apa. Kita langsung bagi saja. Kata beliau rahimahullah ataf bayan. At-tabi al-jamid. At-tabi al-jamid al-muwaddihu limatbu'ihi fil ma'arif al-mukhassisu lahu fil nakirat. Baik. Matbu itu bisa ma'rifah, bisa nakirah. Beda dengan naat kemarin kan. Kalau naat kemarin apa namanya? Man'utnya harus nakirah. Apa namanya? Naatnya. Bahwa naat harus mengikuti man'utnya dalam ma'rifah dan nakirah, kan begitu. Baik naat hakiki maupun naat sababi. Bahwa man'utnya ma'rifah, ya, maka naatnya ma'rifah. Kalau man'utnya nakirah, dia juga nakirah. Baik, di sini atof dikatakan dia tabi yang jamid.
Jamid artinya laisa mustaqqan, bukan mustaq. Kemudian apa fungsinya? Fungsinya adalah tergantung ma'tufnya, ma'tuf alaihinya, matbu'nya. Kalau matbu'nya ma'rifah, maka atuf bayan datang untuk muwaddih, memperjelas. Kalau ma'tufnya matbu'nya nakirah, maka dia datang untuk mentaksis, atuf bayan datang mentaksis. Baik. Qala rahimahullah, qala rahimahullah, contohnya, wal muwaddihu li matbu'ihi fil ma'arif nahu jaa Abu Hafs. Di sini Abu Hafs, Abu, ya, datang Abu Hafs Umar. Ja Abu Hafsin Umar. Matbu'nya adalah Abu. Umar adalah ataf bayan. Umar, karena dia nama orang, maka dia jamid tentu saja. Karena Abu ma'rifah, Abu ma'rifah, maka Umar datang untuk memperjelas. Siapa Abu Hafs? Baik. Wa irabuhu jaa fi'il madin wa abu fa'il marfu' bil fa'il marfu'un bil wawi niyabatan 'anil dhamma li'annahu min asma'il khamsah. Wa abu mudhaf wa hafsin mudhafun ilaihi majrurun bil kasrah wa Umar atfu bayan ala abu marfu'un bil dhammah adh-dhahirah. Baik, ini jelas ataf bayan. Baik, afwan. Ataf yang kedua, kata beliau rahimahullah, wasani atfun nasaqi. Wa huwal muradu huna. Ini yang dimaksud di matan ya. Wa huwa tabi'u al-mutawassitu bainahu wa baina matbu'ihi ahadu hurufil atfil atiyah. Baik. Ataf nasaq, dan ini penamaan indal kufin ya. Adapun basriin menamakan ataf nasaq dengan syirkah. Dengan syirkah. Dia adalah tabi' yang berada di antara dia dengan matbu'nya salah satu huruf ataf yang akan disebutkan. Baik. Sebelumnya pada ataf bayan dia tabi yang jamid. Jamidnya ini mutlak ya. Secara mutlak. Baik. Nah, ini definisi ataf nasaq. At-tabi' al-mutawassit bainahu wa baina matbu'ihi ahadu hurufil atfi. Ini pendapat atau ta'rif bagi yang memberikan ta'rif. Sementara sebagian an-nuhat tidak memberikan definisi terhadap ataf nasaq.
Kenapa? Karena jumlahnya terbatas, cuman ada 10. Cuman ada 10. Dan ma'ruf ya sesuatu yang mahsur, ta'rifuhu bil addi aula. Sesuatu yang jumlahnya terbatas, maka mendefinisikan dia dengan langsung, memperkenalkan dia dengan langsung menyebutkan poin-poinnya itu lebih bagus. Lebih bagus dibandingkan apa? Dengan had. Ya, karena kan jumlahnya 10. Dan ini mungkin yang lebih bagus ya, daripada bingung dengan definisi ya langsung aja disebutkan. Labas. Qala rahimahullah. Qala rahimahullah wa huruful athfi 10. Huruf ataf ada 10 dan ini adalah pendapat jumhur an-nuhat. Pendapat jumhur an-nuhat bahwa huruf ataf ada 10. Baik, tafadhal iqra al-i'rab. Bismillah. Salatu wassalamu Rasulullah. Qala syarih. Wa i'rabu al-wawu lil istinaf. Huruf mubtada'un marfu'un bil dhammati dhahirah. Wa hurufun mudafun wal atfu mudafun ilayhi majrurun bil kasrati dhahirah. Wa 10 khabarul mubtada' marfu'un bil dhammati dhahirah. Wa hiya al-wawu lil istinaf. Hiya dhamirun munfasilun mubtada'un mabniun 'ala al-fathi fi mahalli raf'in. الواو وما عطف عليها خبر المبتدا يعني أن الواو أحد حروف العطف وهي المطلق الجمع فلا تدل على مؤيد ولا ترتيب نحو جاء. نعم. حسبك. جاء. Baik. Qala rahimahullah al-waw wa ma utifa 'alaiha khabarul mubtada. Waw dan yang diatofkan kepadanya utifa. Yakni maksudnya bahwa annal wawa ahadu hurufil atfi. Bahwa waw itu adalah salah satu huruf atof. Ini yang pertama. Apa fungsi dari waw? Kata beliau limutlaqil jama'. Sekedar untuk menjamak. Sekedar untuk menjamak, menggabungkan. Apa yang digabungkan? Digabungkan antara yang terletak setelah waw dengan yang sebelum waw. Itu yang digabungkan oleh waw, dijamak oleh waw. Digabungkan dalam hal apa? Dalam hal hukum. Yakni asalnya yang kena hukum itu sebelum waw. Tapi kemudian didatangkan waw untuk menjelaskan bahwa setelah waw juga terkena hukum. Secara mutlak. Apa artinya secara mutlak? Pokoknya kena hukum. Tidak ada aturan, tidak ada ketentuan lain. Apa kena hukumnya bersamaan atau beda waktunya kena hukum? Apakah yang sebelum waw pertama duluan kena baru setelah waw menyusul atau sebaliknya? Ya enggak ada, pokoknya mutlak. Pokoknya fungsinya waw hanya untuk menggabungkan yang sebelum waw kepada setelah menggabungkan setelah waw kepada yang sebelum waw dalam hal hukum. Karena itulah beliau mengatakan fala tadullu ala ma'iyyatin wala tartibin. Maka ketika digunakan huruf atau waw tidak menunjukkan itu dilakukan berbarengan. Ya. Tidak menunjukkan bahwa keduanya setelah sama sebelum waw terkena hukum secara bersamaan dan tidak juga menunjukkan berurutan. Baik. Contohnya nahu ja'a Zaidun wa Amar.
Pokoknya kalimat ini hanya menunjukkan Zaid dan Amr sama-sama terkena hukum maji, terkena hukum datang. Dua-duanya datang. Itu saja yang ditunjukkan oleh waw. Masalah apakah Zaid dan Amr datang bersamaan, atau Zaid duluan baru Amr, atau Amr dulu baru Zaid, enggak ditunjukkan oleh waw. Tidak menunjukkan tartib dan juga tidak menunjukkan ma'iyah. Makanya kata beliau, sawa'un kana maji'u Zaidin qabla Amr au ba'dahu au ma'ahu. Ya. Maka kalimat Zaid dengan ja'a Zaidun Amr ini benar walaupun Zaid duluan datang baru Amr, atau Zaid datang setelah Amr, atau Zaid datang bersama Amr. Kalimat ini tetap benar. Baik. Adapun makna tartib atau makna ma'iyah, ya, itu datang dari faktor eksternal, yakni dari indikator, dari qarinah yang lain. Misalnya dalam ayat wudu, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ini kan pakai waw semua. Wamsahu biruusikum, ya, wa arjulakum. Pakai waw semua. Tapi dari mana para fuqaha memahami bahwa ini tertib? Dari faktor eksternal, diantaranya adalah perbuatan Nabi SAW yang tidak pernah menukar anggota wudhu. Dan juga Syafi'i rahimahullah menyebutkan latifah di ayat ini bahwa disisipkan al-masah di antara apa? Antara al-ghusl. Ya. Di sini yufarriqu baina apa? Orang Arab membedakan antara hal-hal yang sama. Ya. Dan ketika orang Arab memisahkan antara hal yang sama itu karena ada faidah. Dan faedahnya di sini tertib. Ya, itu karena ada qarinah. Tapi asalnya waw itu menunjukkan apa? Waw itu menunjukkan na'am mutlaqul jama'. Kena hukum. Demikian pula ayat fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Ya, menikah 2, 3 atau 4. Sebagian memahami wawnya waw jama'. Berarti 2 tambah 3 tambah 4 jadi 9, kan begitu. Ya. Jadi tentu saja keliru. Tentu saja pendapat yang keliru. Karena wawnya di sini adalah untuk bermana au. Masna au sulas au ruba, kan begitu. Tapi apa yang menjadikan waw di sini bermakna apa takhir di sini, bermakna pilihan? Ya, apa yang menjadikannya sebagai bermakna pilihan? Yakni syarat. Indikatornya karenanya adalah syariat yang melarang lebih dari 4. Baik. Sudah ya. Qala rahimahullah wa irabuhu ja'a fi'lun madin wa zaidun fa'il marfu' bil dhammati dhahira wa amr wal waw harfu atfin amr ma'tufun ala zaid wal ma'tufun al marfu' marfu'. Baik. Qala rahimahullah wal fa' al waw harfu atfin al fa' ma'tufun ala al wawi wal ma'tuf al marfu' marfu'. Yani annal fa'a hiya al harfus tsani, atau sebelumnya di sini penulis rahimahullah mendahulukan waw dari semua huruf i'rab, huruf ataf, karena ia adalah ummul bab. Ia adalah ummul bab. Ummu bab al-ataf, maksudnya ummu babil atfi. Baik. Qala rahimahullah, yakni annal fa'a hiya al-harfus tsani min hurufil atfi. Fa adalah huruf kedua dari huruf-huruf ataf. Apa maknanya fa? Wahiyya litartibi wat ta'qib. Tartib dan ta'qib. Tartib artinya berurutan. Kalau berurutan, ada yang kena hukum duluan, ada yang belakangan. Siapa yang kena duluan? Ya tentu saja yang sebelum waw. Dia kena hukum dulu, baru setelah waw menyusul. Kemudian ta'qib. Ta'qib artinya jeda di antara keduanya tidak ada. Ya, jeda di antara keduanya tidak ada. Ya, bainahuma apa? An-nasani ja'a ba'dal awal bila muhlah.
bila muhlah, tanpa ada space, jeda. Perlu diketahui, ini hal yang penting, kalimat tidak ada jeda itu sifatnya nisbi, tergantung konteks. Bukan berarti tidak ada jeda. Datang Zaid, ja'a Zaidun fa'amar, yakni dempet-dempetan di belakangnya. Memang sih berurut, tapi tidak, ketika dikatakan tidak ada jeda, jangan dipahami Zaid terus datang Amr di belakangnya, tepat di belakangnya, tidak ada ruangan kosong di antaranya. Bukan itu maksudnya. Jadi muhlah di sini tergantung konteks. Kalau kita katakan begini, arsalallahu Isa fa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Allah mengutus Isa fa kemudian Muhammad. Berarti di sini berurutan, taib. Betul, Isa dulu diutus, baru Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Dan di antaranya tidak ada jeda. Kok dikatakan tidak ada jeda? Padahal jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini jauh, ya kan? Nah, maka maksudnya di sini bila muhlah ini kan konteksnya Nabi, konteksnya Rasul, kan begitu ya? Konteksnya Rasul. Maka maksudnya bila muhlah yakni tidak ada Rasul di antara keduanya. Maka di sini boleh pakai fa walaupun jaraknya ratusan tahun, ya, apa namanya, antara Isa dengan Muhammad alaihi wasallam. Tapi ketika tidak ada Rasul di antara keduanya dan konteksnya ini adalah Rasul, maka bisa dikatakan tidak ada muhlah. Paham ya? Iya. Ini harus difahami berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan bila muhlah. Contoh, nahu ja'a Zaidun fa'amar. Wa idza kana maji'u amr idza kana maji'u amr ba'da maji'i Zaid. Ya, min ghairi muhlah. Nah. Maksudnya min ghairi muhlah di sini apa? Datang Zaid fa'amar tanpa ada jeda. Kalau seperti ini bila muhlahnya bisa jadi dalam hal zaman. Bisa misalnya datang Zaid, 5 menit berikutnya datang Amar. Ini 5 menit kan kalau bagi kita sebentar. Ya, bisa pakai fa di sini. Baik. Ya, tapi kalau misalnya tergantung konteks lah. Tapi kalau misalnya konteks orang yang berbicara adalah misalnya antara Zaid dengan Amr tidak ada orang yang datang, walaupun jarak di antara keduanya setengah jam, dikatakan siapa yang datang? Siapa yang duluan datang? Dikatakan Zaid fa Amr. Ya, fa Amr maksudnya tidak ada jarak antara Zaid dengan, tidak ada orang yang datang antara Zaid dengan Amr, walaupun mungkin jaraknya 1 jam. Itu juga bisa. Jadi sekali lagi bila muhlah min ghairi muhlah itu konteks, ya, nisbi. Wa irabuhu jaa fil madin wa Zaid fa'il marfu' bil dhammati dhahirah fa Amr alfa harfu atfin Amr ma'tuf ala Zaid wal ma'tuf al marfu' marfu'. Saya kira jelas. Jadi ta'qibu kulli syai'in bihasabihi. Baik, ini takbirnya ulama. Ta'qib kulli syai'in bihasabihi. Jadi ta'qib segala sesuatu tergantung konteksnya. Qala rahimahullah wa summa. Al-waw harfu atfin summa ma'tufun ala al-wawi mabni ala al-fathi fi mahalli rafa. Yani anna summa hiyal harfu tsalis min hurufil ataf. Ini huruf ketiga. Summa sama seperti fa, tapi ada muhlah di antaranya. Wa hiya litartibu wat tarahi. At-tarahi artinya an-nasaniya jaa ba'dal awwal bimuhlah. Ya, ada jeda di antaranya. Misalnya arsalallahu Musa, arsalallahu Ibrahima fa Musa misalnya. Summa Musa. Karena ada jeda, ada banyak rasul antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa. Atau kalau kita pandang waktunya yang ratusan tahun, kita bisa katakan arsalallahu Isa summa Muhammadan alaihi wassalatu wassalam. Ya. Jadi Isa dengan Muhammad alaihi wassalatu wassalam bisa pakai fa, bisa pakai summa, tergantung konteksnya apa. Kalau kita pandang konteksnya, oh jarak di antaranya ratusan tahun, dan itu yang kita mau tekankan, ya pakai summa. Baik. Tapi kalau kita lihat kita mau pandang tidak ada rasul di antara keduanya, ya kita pakai fa. Baik.
Nahu ja'a Zaidun summa Amr. Idza kana maji'u Amr ba'da maji'i Zaidin bimuhlah. Nah, kalau ada jarak di antara keduanya atau ada orang yang datang di antara keduanya. Wa irabuhu ja'a fi'lun madin wa Zaid fa'il marfu'un bil dhammati dhahirah. Summa Amr summa harfu atfin Amar ma'tuf ala Zaid wal ma'tuf al marfu' marfu'. Baik, sudah. Qala wa'au. Al-waw harfu atfin au ma'atuf al-waw mabni ala sukun fi mahalli rafa. Yani anna au hiya al-harfu rabi min hurufil atfi. Ini huruf yang keempat. Qala rahimahullah wa hiya li ahadi syai'ain awil asya. Au ini fungsinya untuk menggandengkan dua perkara atau tiga perkara. Dua perkara atau lebih. Au gitu ya. Nah, intinya untuk dua hal yang digandengkan atau untuk beberapa hal. Baik. Apa makna asal dari au? Karena dikatakan di sini watus ta'malu lima'anin. Au digunakan untuk beberapa makna. Baik, makna hakikatnya yang mana? Apa makna makna hakikat dari au? Kata para ulama, kata An-Nuhat mengatakan bahwa makna hakikat dari au adalah mutlaqul izin. Mutlaqul izni. Baik. Apa artinya mutlaqul izni? Yakni dua-duanya boleh dilakukan. Dua-duanya terkena hukum. Dua-duanya terkena hukum. Baik. Itu saja yang ditunjukkan oleh au. Itu asalnya mutlaqul izni. Baik. Adapun makna selain itu, maka maknanya majaz. Maknanya apa? Majaz. Misalnya au bermakna al-ibaha atau at-takhir atau syak. Ya, ini semuanya apa? Majaz. Kenapa makna majaz? Karena maknanya hanya diketahui dengan qarinah. Ya. Harus ada qarinah baru dipadankan kepada makna-makna yang tadi. Asal makna au adalah mutlaqul idzn. Kalau dikatakan misalnya udrusin nahwa awil fiqha. Belajarlah nahwu atau fikih. Ya, artinya boleh kamu belajar nahwu, boleh kamu belajar fikih, boleh kamu belajar dua-duanya. Asalnya tidak ada, pokoknya bebas. Kamu belajar nahwu, boleh belajar fikih, ya. Dua-duanya diizinkan kamu pelajari. Baik. Tapi terkadang au bisa bermakna takhir. Yakni harus pilih salah satunya. Ya, tidak boleh dua-duanya. Kadang juga au bermakna ibaha. Kalau kamu disuruh pilih tadi, kamu tidak mesti pilih salah satunya. Kamu boleh lakukan dua-duanya. Itu namanya apa? Ibaha. Baik. Nah.
Contoh misalnya ibaha, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan khisalul kafarat. Misalnya kafarah sumpah. Kafarah sumpah kan atau nazar kan ada dua ya. Tingkatan pertama membebaskan budak, tingkatan kedua ini takhir ini tartib namanya, tartib. Kalau tidak bisa membebaskan budak baru turun ke tingkatan kedua. Kan begitu. Karena dia tartib, maka yang pertama kena hukum ya. Kalau tidak bisa baru pindah ke bawahnya, kan begitu ya. Itu kan tartib konsekuensinya. Nah, sekarang di tingkatan kedua kan ada pilihan. Kebalik ya. Di yang pertama kan ada 3 opsi. Saya ulangi, yang pertama ada 3 opsi. Ada membebaskan seorang budak, memberikan pakaian 10 orang miskin, atau memberikan makan 10 orang miskin. Kalau tidak bisa tiga-tiganya baru berpuasa 3 hari, kan begitu ya. 3 hari berturut-turut. Baik. Nah, ini yang pertama ini ketika dikatakan membebaskan budak, au it'am asyara masakin, au kiswatuhum, atau memberikan pakaian kepada mereka. Type au di sini apakah yufidu menunjukkan takhir atau ibahah? Takhir artinya begini, kalau kamu pilih 10 orang miskin, ya sudah, enggak boleh kasih makan. Kalau kamu kasih makan 10 orang miskin, maka tidak boleh kasih pakaian 10 orang miskin dan tidak boleh membebaskan budak. Itu kalau takhir. Tapi kalau ibahah, kamu boleh kerjakan semuanya. Kamu mau bebaskan budak plus memberikan makan 10 orang miskin plus memberi pakaian 10 orang miskin. Jelas sampai sini? Iya. Maka itu kan melahirkan hukum fikih yang berbeda. Paham ya? Apakah dia takhir atau ibahah? Kalau saya sudah kerjakan satu, yang lain boleh saya kerjakan enggak? Kalau aunya dimaknakan takhir, dikatakan tidak boleh. Itu toh kamu sudah kerjakan satu, ya sudah itu. Kalau bermakna ibahah, berarti saya kerjakan satu. Boleh nggak saya kerjakan yang lain? Oh, boleh. Paham? Makanya perhatikan, pengetahuan terhadap huruf ataf itu, huruf ataf ini penting sekali. Ma'anil huruf. Ya. Bukan hanya huruf jar, tapi huruf ataf juga penting. Makanya dalam kitab usul fikih, salah satu pembahasan yang penting dibahas adalah ma'ani huruf. Satu bab khusus tentang itu. Panjang. Tentang ma'ani huruf. Karena memberikan dampak yang berbeda. Jelas ya? Iya. Sudah. Jadi di sini aunya, apakah au bermakna takhir atau bermakna ibahah, itu eksternal, faktor eksternal. Bukan makna asalnya au. Makna asalnya au adalah mutlaqul idzn. Pokoknya dua-duanya boleh kamu kerjakan. Apakah harus dipilih salah satunya ataukah boleh dikerjakan dua-duanya? Intinya mau kerjakan ini atau itu, gitu ya. Ya, itu makna mutlaqul idzn maksudnya. Kemudian beliau menyebutkan makna yang lain. Itu tadi contoh makna takhir dengan ibahah ya. Kemudian ada makna yang lain. Kata beliau rahimahullah, wa tusta'malu lima'anin minha asyakku. Ragu-ragu. Nahu ja'a Zaidun au Amr. Jelas ya? Idza lam tu'lam ainul ja'i minhuma. Kalau tidak diketahui mana sebenarnya yang datang lebih dahulu. Ragu-ragu. Zaid dulu kah atau Amr? Ini syak. Au juga bisa bermakna waw, bisa bermakna waw atof. Seperti pada firman Allah Ta'ala, fa arsalnahum ila mi'ati alfin au yazidun. Kami mengutus mereka kepada apa? Kepada 100.000 orang umat, Nabi Yunus maksudnya. Kami utus mereka kepada 100.000 umat au yazidun. Di sini tidak mungkin au bermakna ragu-ragu. Masa Allah nggak tahu jumlah mereka tepatnya berapa kan? Tidak mungkin. Maka mana au yazidun yakni wa yazidun, yakni 100.000 lebih. Ya gitu. 100.000 orang dan lebih daripada itu. Jadi au-nya di situ bermakna wow. Baik, di sini beliau hanya menyebutkan satu saja makna au, yaitu asyak. Ya. Labas.
Qala rahimahullah. Nah, ini jadi perhatikan, au ini mirip seperti waw ya, sama-sama menggabungkan. Cuman masalahnya atau bukan menggabungkan ya, afwan. Au ini perhatikan mutlakul idzin, sekedar mengizinkan hukum. Mengizinkan hukum. Taib. Bagaimana sifatnya hukum dikasih izin? Silakan si hukum ini mau mengenai isim setelah waw saja, boleh. Tidak mau yang tidak setelah waw, tidak setelah au gitu ya. Atau si hukum bisa mengenai siapa? Setelah au saja, yang sebelum au tidak. Atau si hukum mau mengenai dua-duanya sekaligus, apa dua-duanya kena. Kalau dua-duanya kena, mau dikenai bersamaan, mau dikenai tartib, ya. Kalau dia tartib, mau muhla atau bila muhla, bebas. Pokoknya au mutlakul izin. Baik. Nah, beda kalau waw. Kalau waw itu yang setelah waw ngikut hukumnya ke sebelum waw. Kalau au belum tentu, bisa jadi iya, bisa jadi tidak, bisa jadi ngikut ke sebelum waw, bisa jadi tidak ikut. Ya kan? Kalau maknanya takhir, ya bisa jadi tidak ikut. Kalau waw, yang asal kena hukum adalah sebelum waw. Kalau au belum tentu, bisa jadi yang kena hukum justru setelah au. Karena adanya makna takhir tadi. Baik. Nah, karena banyaknya opsional di situ, maka au dikatakan mutlakul jama'. Mutlakul izin. Sekedar mengizinkan hukum fiil dalam hal ini untuk mengenai ya yang disebutkan. Bagaimanapun caranya. Baik. Ja'a Zaidun au Amr. Wa irabuhu ja'a filun madin wa Zaidun fa'ilun au Amr au harfu atfin Amr ma'tuf ala Zaid wal ma'tuf al marfu'. Baik. Wa am al waw harfu atfin am ma'tufun ala al waw yubni ala sukun fi mahalli rafa. Yakni anna am hiya al harful khamis min hurufil ataf. Ini huruf yang kelima ya. Wa tusta'malu lima'an. Nah, ia juga digunakan untuk beberapa makna. Minha talabut ta'yin, menuntut penetapan. Jadi ada sesuatu yang tidak jelas, maka datanglah am untuk menuntut. Yang mana ini kamu pilih? Yang sebelum am atau setelah am? Jadi di sini am dia mentakhir, menyuruh milih dan disuruh tentukan. Jelas ya? Am ini biasanya terletak setelah ada watul istifham. Alat-alat yang dipakai untuk bertanya. Karena meminta ini tolab, namanya tolab at-ta'yin. Menyuruh untuk menentukan. Jadi ditanya, pilih ini atau itu. Baik. Berarti di antara makna am, itu mirip seperti au, tapi aunya yang takhir. Disuruh pilih salah satunya. Tidak boleh digabungkan dua-duanya. Karena harus ta'yin. Ini yang membedakan antara am dengan au. Kata beliau rahimahullah, talabut ta'yini ba'da hamzatil istifham. Ya. Biasanya yang digunakan adalah hamzah istifham. Baik. Qala nahu aja'a Zaidun am Amr. Idza kunta ta'lam annal ja'iya minhuma wahidun. Ya, ini kalau kamu tahu salah seorang di antara mereka ada yang datang duluan, tapi walam tu'lam ainuhu. Tapi tidak diketahui siapa tepatnya. Perhatikan kayak tadi, ja'a Zaidun au Amr. Kalau ini kita nggak tahu yang datang itu siapa. Bisa jadi Zaid, bisa jadi Amr, bisa jadi mungkin yang lain, mungkin dua-duanya salah.
Jelas ya? Kalau di sini orangnya sudah jelas, imma Zaid atau Amar, tinggal tentukan siapa. Wa irabuhu aja Zaidun al-hamzah lil istifham ja'a fil madin wa Zaidun fa'il am harfu atfin li talabit ta'yin wa Amar ma'tufun ala Zaid wal ma'tuf al marfu wal makna ayyuhuma ja'a. Maknanya aja Zaidun am Amar, maknanya ayyuhuma ja'a. Mana dari keduanya yang datang? Yani aynya lil istifham. Aynya lil istifham. Contoh misalnya antum a'lamu amillah. Antum a'lamu amillah. Maka di sini lafzul jalalah ma'tuf kepada apa namanya? Antum. Antum a'lamu amillah. Didahului oleh hamzah istifham. Baik. Dikatakan di sini didahului oleh hamzah istifham. Ini ghaliban ya, biasanya gitu. Terkadang juga didahului oleh nafi. Biasanya didahului oleh hamzah istifham. Tapi bisa juga didahului oleh nafi. Seperti pada ayat wa in adri aqaribun am ba'idum ma tu'adun. Ya. Wa in adri, dan saya tidak tahu. In di sini bermakna nafi. In di sini an-nafi ya. Wa in adri, yani la adri. Aqaribun am ba'idum ma tu'adun. Apakah yang dijanjikan kepada kalian dekat atau jauh? Masih jauh. Kalau sudah dekat berarti tidak jauh, kalau masih jauh berarti tidak dekat, kan begitu. Ta'in salah satunya. Baik, labas. Tapi memang kebanyakan penggunaan am ini setelah hamzah al-istifham. Baik, labas. Cukup sampai sini dulu. Selanjutnya Imam. Ya. Nang tayo hadal qadar. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada soal? Baik, fadlu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik ya.